Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah, ya wasi'a raja. Allahumma asli ummatan li nabiyina Muhammad fayuslahul ummata min firaq wasatallahum fil khair. Ya Allah, damaikanlah umat Nabi Muhammad, kedamaian dari perpecahan, umat pertengahan dalam kebaikan. Allahu Allahu Allah, Allahumma astur ummatan li nabiyina Muhammad salamal abada min bala thayyiban lahum fil bilad. Umat Nabi Muhammad, maka selamatlah dari bencana, kebaikan di negeri mereka. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'a raja. Allahumma arzuq ummatan li nabiyina Muhammad fayarihul abdu liginain salaman lahu minal fakri. Ya Allah, berilah rezeki umat Nabi Muhammad sehingga bersyukur atas kayanya, menjadi selamat dari kefakiran. Allahu 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 Allah, ya Allah ya wasi'a raja. Allahumma azkur li nabiyina qa'iman fil Islam. Ya Allah, ingatkanlah selalu umat Nabi Muhammad sehingga mereka ingat agamanya, bertegaklah Islam pada mereka. Allah
Allahu Allah. Allahumma shkur ummatan ina Muhammad bayaskurul abdu ilan nabi. Ya Allah, andaikan umat Nabi Muhammad, terima kasih hamba pada Nabi Muhammad, selamanya membaca salawat salam. Allahu Allahu Allah. Ila hadratin Nabi Musa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asyuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Gunyah wasirul asrar wa itihaful akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Itihaful akabir dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, manaqib ini kan, manaqib itu apa guru? Artinya manaqib itu artinya sejarah hidup manusia, ya lah, biografi sejarah kehidupan seseorang. Kita di sini kenal manaqib siapa di Banjar ini? Manaqib Khadijah, berarti manaqib sejarah manaqib Siti Khadijah. Manaqib Nabi Muhammad, ya bulan Maulid tuh orang mengisahkan Nabi Muhammad, manaqib juga tuh bulan Maulid tuh, manaqib beliau tuh, manaqib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang hari ini kita manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini setiap minggu kita bacakanlah kada habis-habis. Kenapa guru aja? Anu kitabnya tabal. Iyalah. Nah, sampai nang 800 halaman kitabnya, apa kabar? Tulisannya halus pulang. Nang membaca pina mengantuk pulang matana. Begini, ta sulum-sulum. Iyalah, jadi maklum-maklum aja pian. Nah, waqala Syekh Abul Baqa Al-Akbiri lah, Al-Akbiri. Syekh Al-Baqa, Syekh Abul Baqa. Ujar Syekh Abul Baqa, marartu yauman bi majlisi Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu saat saya berjalan ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ma kuntu istama'tu bihi. Aku juga membaur dengan jamaah ketika itu. Wala sami'tu kalamahu. Tapi aku tidak begitu mendengarkan perkataan beliau waktu menyampaikan itu. Aku sedang memperhatikan manusia ketika itu. Faqultu fi nafsi, tapi aku berkata di dalam hatiku. Fi nafsi, dalam hatiku. Ahdaru haja majlis, aku hadir di majlis ini, wa asma'u kalam hajal ajami. Kelihatannya di
di manusia yang ada ini dan kalam saya ini hanya untuk orang ajami. Ajami itu orang non Arab. Jadi orang-orang Mesir, orang-orang apa? Kalau ini kan Irak, Persia, daerah Irak. Kalau sekarang ini Irak, Persia tuh daerah Iran. Itu dipandahkan oleh Syekh Bako, itu adalah orang ajami, orang non Arab. Kalau kita di sini bila orang Timur Tengah itu orang Arab kelak. Nang sebenarnya mereka itu lain orang Arab juga, orang Timur Tengah, Irak, Iran itu lain orang Arab. Mereka itu termasuk orang ajami. Nah, itu orang Mesir itu lain orang Arab. Asli orang Arab mana? Asli orang Arab ya Makkah, Madinah. Nah, ya lah. Nah, ketika itu dia berkata, bah ini bagian non Arab aja, ini bahasa lain, ini pribumi aja nih, ini pengajian pribumi nih, gitu nih, ya lah. Ada semacam menghina tuh, nah, ya lah. Semacam wah ini pengajian pribumi aja kayaknya nih. Nah. Wasma'u kalam hajal ajami wadaqaltul madrasah, aku berada di dalamnya. Ya takallama faqata al-kalam, tiba-tiba ketika itu langsunglah keluar ucapan yang lantang ditujukan kepadaku. Ya a'mal aini, wahai orang yang buta matanya. Nah, matasna'u bi kalamin hajal ajami, wahai orang yang buta matanya, yang telah berkata di dalam hatinya, ini adalah pengajian orang-orang pribumi. Nah, jangan kamu menyombongkan dirimu, maksudnya. Jangan kamu menyombongkan dia. Tok juta aku di mana mendengar? Maka aku berbicara dalam hati. Ya kelak. Bah ketahuan nih. Palam atamaluka an sa'atu ilahi ila pokal kursi, maka bercepatlah aku ke depan menuju ke suatu kursi. Wa kasyabtu rasi, aku tundukkan kepalaku, aku buka kepalaku. Jadi aku tuh memakai ridah itu bertutup muka kayak ini, nah diangkat ke dianu kayak ini, dibuka kayak binian tuh bercadar ya lah. Kalau ini diangkat aja gitu, di rasi wa sa'altuhu, aku berkata dan meminta maaf. Wa qala li ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ujar saya, laula anallah atla'ani ala akibati umurka la halakta bi junubi. Wahai hamba Allah, andaikan Allah tidak memberi kekuatan kepadaku, maksudnya bersabar terhadap dirimu, maka pastilah engkau celaka aja saya, karena dosamu berkata di dalam hati. Nah ini maksudnya kita ini kadang-kadang sombong itu tidak boleh, kita ujub itu banyak. Saya mengisahkan dulu ada contoh kisah di dalam kitab Nawadir. Itu ada orang menangkap belalang, model belalang apa namanya, belalang, mukanya tuh belalang tuh tidak bagus. Apa tuh nang mukanya kada bagus tuh belalang apa, rajin nang hitam ya apa kita nyebut sini? Apa, Bo? Apa aja? Basamba. Belalang sambah. Nah, selain belalang sambah apakah tuh ada juga nang hitam gitu nah. Wih, kita ketek lah rajin. Nya masuk di rumah-rumah rajin masuk di kayu tuh di puntalnya. Mukanya kada bagus kalau bila dilihat itu nah. Ada kisah di dalam kita ada. Wah, mukanya buruk banget ini nih. Keteknya plak gitu. Dasar tidak bagus mukanya. Nah, itu perkataan orang sombong dan di dalam hatinya benci sekali kepada makhluk berupa keburukan itu. Jikalau kita melihat keburukan apapun yang menurut kita buruk, kita diam aja. Jangan diucap juga kalau bisa dalam hati kita. Karena yang bisa tersinggung itu bukan binatang, itu bukan Allah aja wajalla. Pernah lah pian lah. Atau melihat manusia tapi muanya buruk benar. Ada bagus, adakah sini nang mua buruk, adakah? Ada lah. Nah, tapi misalnya pian melihat orang, jangan berdiam, tahan dari berbicara di dalam hati sekalipun, apalagi diucapkan. Maka setelah dia mengetek buruk mukatar itu,
prak diketek katar itu langsung kepada orang itu. Waktu dia berjalan jatuh orang itu dan tertimpalah satu benda batu ke mukanya sehingga mukanya luka-luka, sehingga mukanya pun menjadi buruk pula. Itu kisah di Nawadir. Nah, tapi kita dalam hidup kita sehari-hari boleh jadi yang menyempitkan rezeki kita, menyusahkan hidup kita itu perkataan kita di mulut ataupun yang ada dalam hati kita. Melihat orang bersepeda, wah miskinnya orang nih jar. Sepeda jar, orang sekarang zaman sepeda motor sudah aja bersepeda aja masih, iyalah kita hina. Pas kalinya tabulik kelon seorang ini, bangkrut kau usaha apa kabar? Iyalah. Nah, Allah membalas, kadang-kadang kita tidak tahu balasan Allah itu. Nah, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Kita ini menuntut ilmu kadang-kadang tidak tahu betapa pentingnya menuntut ilmu itu, fadilatnya sangat besar. Tapi kadang kita tinggalkan, kita menurut perasaan kita, padahal ilmu itu bukan perasaan. Ilmu itu memang memiliki data dari agama kita. Yang minggu kemarin ada orang bertanya dalam hadis, man najara aliman, siapa yang memandang orang alim, khairun min sab'ina sana, lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Memandang orang alim, unang kaitu guru ulun memandang orang alim aja. Ulun borong di toko di pasar tuh gambar orang alim. Ulun andaki di rumah ulun pandang. Maksud nazara aliman ini apa? Aliman itu suhbah. Suhbah, memandang orang alim itu banyak manfaatnya, pian. Karena pian belajar agama. Karena pas pian berjalan hendak singgah ke diskotek kah? Yalah, keingatan wajah ulama. Yalah, atau keingatan wajah guru pian. Jadilah masuk ke diskotek. Kada jadi pian. Yalah, hendak berbuat buruk. Ada dompet orang ketinggalan, ambil aja dah, pas semua guru kelihatan. Di dompet kada jadi ambil yalah. Nah, itu satu manfaatnya. Lebih bagus daripada 70 tahun pian beribadah. Apa gunanya beribadah 70 tahun, dompet orang diambil. Yalah, bini dipukul, laki dicaci maki, bun pas kada ada laki dicaci maki laki misalnya. Ya kah? Apa gunanya ibadah 70 tahun kalau mulut kita masih menyakitkan orang? Bahkan jangankan itu, orang yang bersedekah aja Allah larang. Ya lah, kalau masih menyakitkan hati orang lain. Ujar Tuhan dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yang menyakitkan hati orang lain. Subhanallah. Hayo, maka pentingnya ilmu itu membentuk diri kita menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah, sebab utamanya karena juga ilmu. Maka rajin-rajinlah kita belajar ilmu dimanapun dan waktu kapanpun, belajarlah terus ilmu agama itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin tajin abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad penghulu karunia, suatu salawat yang memberkahi kami dengannya akan rezeki dan amal soleh. Salawat wan keberkahan pada kulanya wan papadaannya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan
maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu. Allahumma